Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua, dan semoga kita masih tetap berada di dalam lindungan Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yohanes 5 ayat yang 1 Yohanes 5 ayat yang kelima, yang pertama sampai dengan yang kelima, dengan judul perikop iman mengalahkan dunia. Begini firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktikkan dan memelihara firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini mengangkat sebuah judul atau tema, yaitu adalah kekuatan iman. Sekali lagi, kekuatan iman, atau dalam bahasa Inggris dikatakan adalah the power of spirit. The power of spirit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah ilustrasi yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilustrasinya seperti ini. Pada sebuah medan perang, begitu. Sebelum diadakan medan perang ini, para pasukan berkumpul untuk bersiap menuju ke dalam medan perang. Tetapi kan di dalam namanya medan perang pasti ada pemimpin yang terdepan untuk memimpin mereka dalam menjalankan perang, begitu kan? Nah, ada seorang pemimpin perang bernama, kita sebut namanya adalah Julius, begitu. Nah, Julius ini adalah seorang pemimpin perang yang sangat kreatif, aktif, dan mampu membuat taktik perang itu dengan begitu sempurna dan bisa mengalahkan musuh dengan cara taktiknya yang bisa kita katakan di luar nalar, begitu, yang secara invisible, begitu. Nah, pada suatu ketika Julius mengatakan kepada teman-teman atau anggota perang lainnya, kita harus menerapkan yang namanya kekuatan iman atau kekuatan dalam bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak bakal menang dalam perang ini. Jadi saya sebagai pemimpin perang kalian, pemimpin perang dari kita ini, saya mau meyakinkan bahwasanya gunakanlah taktik nanti, dan saya akan memberikan kode seperti bunyi begini. Nanti kalian akan berpencar dan kalian akan memahami kode ini, sehingga dari kode ini bisa memecah belah kita menjadi dua dan bisa menyerang musuh dengan begitu cepat, begitu. Nah, pada setelah Julius ini memberikan wewenang atau pidato dan kata sambutannya untuk dalam menyemangati anggota perang lainnya, tiba-tiba 3 hari kemudian perang pun terjadi. Segala pasukan yang dimiliki Julius sebagai pemimpin perang sudah sangat sedia, sudah sangat bersiap untuk mengalahkan musuh, begitu. Nah, pada suatu ketika tiba-tiba ternyata kita tidak tahu bahwasanya di luar perkiraan bahwasanya pemimpin atau musuh dari Julius itu adalah begitu banyak, begitu. Mereka pemimpin pasukan dari Julius itu sekitar 500 orang, tetapi pasukan musuh itu ada 5.000 orang. Bayangkan 5.000 ke 500. Itu tidak ada setengah. Kalau setengah kan 2.500. Ini masih seperti seperempat, begitu. Tidak sampai seperempat juga. Nah, apa yang dilakukan langsung kepada Julius, yang dikatakan Julius kepada teman-teman perangnya, yaitu adalah kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut. Ingat apa yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Sebelum kita harus berani
melawan mereka. Meskipun mereka memiliki pasukan banyak dan kita sedikit, kita harus memiliki dan menerapkan taktik yang kemarin saya katakan kepada kalian, yaitu bersatu teguh. Jangan ada yang berpisah. Jadi kerjasama yang bulat, kerjasama yang baik, sehingga kekuatan dalam diri kita ini bisa kita mengalahkan musuh yang ada di depan sana dengan berjumlah 5.000 orang. Dengan begitu, semangat para anggota pasukan Julius langsung menyoraki, kita harus bisa. Begitu. Dan pada akhirnya, ketika perang sudah dimulai, Julius langsung membuat kode dengan mengangkat tangannya dan memberikan kode kepada anggota temannya yang lain. Dan mereka pun langsung bersatu dan bisa mengalahkan satu persatu pasukan musuh dengan begitu mudah. Meskipun mereka memiliki pasukan Julius itu sangat sedikit, tetapi mereka bisa mengalahkan 5.000 orang pasukan musuh dengan begitu cepat, dengan perlahan, bersatu teguh, dengan kekuatan yang meskipun yang seadanya, tetapi semangat perang mereka sangat-sangat luar biasa karena didikan dari kekuatan dan taktik yang diberikan Julius kepada mereka. Dan pada akhirnya, perang yang kita bisa lihat ini memakan waktu sekitar 3 jam begitu lamanya. Pada akhirnya pasukan musuh semua tewas, dan pasukan Julius ada beberapa yang tewas, yaitu sekitar 3-5 orang. Meskipun begitu, tetapi dalam perang ini pasukan Julius layak dimenangkan karena mereka berjuang teguh. Ketika pada akhirnya setelah selesai perang, besok harinya mereka berkumpul, dan sebelum mereka pulang dari peperangan itu, mereka membawa 3-5 orang yang teman mereka yang tewas di dalam peperangan. Mereka berinisiatif, bahwasanya mereka itu sudah membuktikan bahwasanya seberapa banyak kekuatan musuh. Kalau kita bekerjasama dan mengandalkan kekuatan kita dan bersatu teguh, musuh bakalan pasti bisa kita kalahkan. Dan pada akhirnya besok hari mereka berkumpul untuk menggelar acara yaitu adalah menguburkan teman-teman dalam pasukan perang yang mengalami gugur begitu. Nah, setelah dari menguburkan teman-temannya itu, mereka kembali lagi bersatu dan kembali lagi di dalam camp begitu, dan bersatu dengan mengikuti arahan Julius. Dan Julius mengatakan, kita ini luar biasa banget. Meskipun teman-teman kita 3-5 orang sudah tewas, tapi saya sangat salut kepada kalian. Saya sebagai pemimpin perang, kalian mampu mengerti apa yang saya katakan ketika saya katakan sebelum perang dan pada saat perang, kita bersatu teguh dan mengandalkan kekuatan kita untuk melawan musuh yang begitu banyak kemarin. Dan pada akhirnya mereka bertepuk tangan kepada Julius karena taktiknya yang begitu luar biasa, dan Julius juga menyoraki bahwasanya pasukannya yang dia miliki itu sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita atau ilustrasi ini mampu mengajarkan kepada kita, kalau kita dalam hal kekhawatiran, dalam hal kecemasan, andalkanlah kekuatan iman kita. Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus itu, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengandalkan hanya seperti ketika kita mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, dan kita tidak ada berusaha, itu sama saja berarti iman kita itu lemah dan tidak ada apa-apanya hasilnya bagi kita. Nah, sama seperti di dalam ayat firman kita Tuhan kita pada hari ini, yaitu tentang iman mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kan justru di dalam firman Tuhan dikatakan, jadilah anak-anak terang di dalam dunia, jadilah garam dan terang di dalam dunia. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, kita itu harus hidup di dalam naungan Tuhan saja. Kita mau bahwasanya kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan senantiasa diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan selalu. Dan menjadi pertanyaan untuk kita semua, kalau kita mempunyai iman yang lemah, apakah kita mampu mengubah segala sesuatu itu dengan begitu baik? Apakah kalau kita memiliki iman yang lemah, apakah kita bisa mengalahkan kekhawatiran dan kecemasan dalam diri kita? Pasti jawabannya adalah tidak. Karena terbukti kalau iman kita lemah, pasti kekuatan dalam tubuh kita itu pasti juga bakalan lemah. Dan meskipun Tuhan memampukan kita dengan cara
kuasanya yang ajaib. Kalau kita pun masih malas, Tuhan tidak akan, kita tetap juga akan masih merasa lemas, masih merasa seperti banyak masalah di dalam hidup kita, meskipun Tuhan membantu kita, tetapi kita tidak ada tindakan yang kita lakukan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merefleksikan dalam firman Tuhan kita ini, ikutilah firman Tuhan kita pada hari ini. Bahwasanya iman kuat, sekali lagi, iman kuat lahir dari kita mau berusaha dan mau melaksanakan perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi Allah, Allah mengasihi kita, berarti kita mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan juga. Banyak spekulasi yang mengatakan seperti ini. Gereja hadir untuk apa? Gereja mengumpulkan pada jemaat untuk apa? Ya jelas, jawabannya itu adalah bersatu teguh untuk mengumpulkan iman-iman orang percaya untuk mau melayani dan mengasihi Allah. Jadi begini, ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita. Ketika kita di dalam di gereja begitu, ketika kita sudah pulang gereja, tetapi pulang gereja pun kita harusnya kan menerima berkat itu dengan baik dan saling bersapa baik, salam dengan begitu yang lain begitu kan. Tetapi ada seseorang yang mungkin pernah kejadian di gereja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika dia pulang gereja, dia langsung menggosip. Dia langsung bilang begini, yang pelayan yang tadi itu kok begini sih bawanya? Kok gini sih cara bawanya firman Tuhan? Aku gak suka banget. Nah, pertanyaan, apa gunanya ibadah yang kamu ikuti itu kalau kamu masih menjudge atau menghakimi atau menghina orang yang membawakan khotbah itu? Berarti firman Tuhan yang telah disampaikan kepada dirimu itu sendiri tidak ada masuknya dalam hatimu. Berarti imanmu itu mengatakan bahwasanya menghina lebih baik daripada menerima firman Tuhan. Apakah itu disebut sebagai orang yang beriman? Ya tentu saja tidak. Orang yang beriman pasti orang yang percaya kepada Tuhan, mau mengasihi, mau melayani sesama dan juga kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dunia yang kita tinggali ini, dunia yang Tuhan ciptakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya tempati ini, Tuhan tugaskan kepada kita untuk memelihara dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan yang bukan mengandalkan diri kita sendiri saja, tetapi bersatu teguh dengan orang lain untuk memelihara dan mau mengembangkan dunia ini dengan begitu baik, bukan dengan secara negatif. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terpengaruh ke dunia, tetapi kita berpengaruh hanya dalam nama Tuhan saja. Semakin banyaknya atau terdorongnya dunia ini semakin ke zaman-zaman yang begitu canggih, jangan sampai kita patuh dan taat kepada dunia, tetapi kita patuh dan taat kepada Tuhan kita sendiri. Karena dunia yang Tuhan ciptakan ini bukan sepatutnya kita sembah selamanya, tetapi yang kita sembah itu hanyalah Tuhan kita sendiri. Dunia boleh berkata lain, tetapi Tuhan mengatakan, anak-anakku, taatilah, kasihilah, layanilah, dan mau berbuat baik kepada banyak orang seperti yang aku ajarkan di dalam firman Tuhan, sehingga engkau terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jalankanlah itu untuk memuaskan atau demi kepentingan bersama dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya menutup pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau mengajukan beberapa poin yang bisa kita pelajari dan bersama. Itu adalah kekuatan iman kita. Yang pertama itu adalah iman bisa mengalahkan dunia. Apa artinya? Kalau kita bersatu teguh, iman kita bersatu teguh dalam firman-Nya, dunia ini pasti bakalan kita kalahkan melalui namanya. Yang kedua, tidak seharusnya dunia harus kita ikuti, tetapi Tuhanlah yang seharusnya kita ikuti selamanya. Dan yang ketiga, kalau kita dilahirkan dari orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, ikutilah, arahkanlah dirimu kepada Tuhan saja. Dan yang paling terakhir dan yang paling utama adalah, meskipun dunia ini menolak akan kita, meskipun dunia ini berkata lain, jangan sampai kita terpangkus atau terpaut dalam kehidupan dunia ini, dan kita malah menjadi jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Ikuti dan arahkanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan. Kiranya
Roh Kudus dan Tuhan sendiri menyertai kita semua. Dan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kepada kita iman yang kuat, iman yang teguh, bersatu teguh dalam mau melayani, mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.